Teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang IKN. Kenapa saya berbicara tentang IKN? Karena kalau saya melihat IKN itu progresnya sangat lambat sekali ya teman-teman. Saya tidak tahu yang dipengaruhi dari apa. Sebenarnya kalau kita melihat dari jangka waktu yang dimulai, dari kita melihat schedule, dan kita melihat bobot pekerjaan sampai saat ini sangat lambat sekali. Yang mempengaruhi itu apa? Apakah itu dananya? Apakah itu SDM-nya? Apakah itu manajernya? Tetapi kita tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat dari flashback ke belakang mengenai mundurnya ketua otorita IKN dan wakilnya, itu bukan berarti dari SDM-nya, tetapi kalau saya melihat sepertinya dari anggarannya. Sehebat apapun seorang pelaksana atau seorang direksi atau seorang manajer proyek, kalau anggarannya itu kurang atau tidak ada, yaitu sangat sulit untuk melakukan pekerjaan secara cepat ya teman-teman. Pada dasarnya, pengalaman saya adalah di bidang proyek. Saya sebagai arsitektur, saya juga estimator. Kalau melihat progres pekerjaan di KN itu memang sangat lambat, karena beberapa waktu lalu saya mengerjakan gedung, tetapi gedung itu 20 lantai, tapi jangka waktunya tidak selama itu ya teman-teman. Tidak sampai seperti yang terjadi di KN itu. Tapi kalau saya melihat dari yang terjadi di KN itu, memang kalau saya melihat itu dari prospeknya, dari schedule-nya, dari bobotnya, dari progresnya, dari schedule-nya, waktunya, itu kalau saya melihat itu kayaknya sepertinya amburadul sekali teman-teman. Apakah itu yang membuat IKN itu sangat lambat atau cuaca yang mempengaruhinya? Tetapi kalau cuaca, memang cuaca akan bisa dilakukan bila cuaca itu pada siang hari hujan, kan bisa dilakukan pada malam hari. Jika progresnya sangat lambat, kan bisa dilakukan dengan cara berlembur. Seperti itu ya teman-teman. Jika kurang masih lambat lagi, bisa ditambahin SDM-nya atau tukang-tukangnya, pekerjaannya ditambahin orangnya. Seharusnya yang biasanya satu gedung memakan 500 orang diisi menjadi 700 orang. Tetapi itu pun kalau anggarannya memadai. Tetapi jika anggarannya tidak memadai, ya tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melihat progres pekerjaan yang di IKN itu seperti apa. Mari kita simak foto-foto dan video-video pekerjaan yang ada di IKN itu. Karena pada dasarnya kalau saya melihat, saya pribadi melihat progres IKN itu memang sangat lamban sekali. Karena kalau saya melihat dari ketua otorita IKN itu, orangnya itu orang-orang yang sangat perfect sekali, yang sangat menguasai di bidangnya, tetapi itu pun tidak mampu dan mereka harus mengundur. Oleh karena itu, itulah teman-teman, kalau kita lihat dari infrastrukturnya saja kurang sangat memadai, apalagi gedungnya, apalagi nanti dalam finishingnya. Karena suatu bangunan itu adalah yang membuat lama bukan strukturnya, tetapi adalah finishingnya. Finishingnya itu aja bisa memakan 30% dari waktu yang ada teman-teman. Itulah kita bisa lihat dari kondisi strukturnya saja baru seperti itu, apalagi finishingnya. Karena nanti finishing itu akan makan waktu yang sangat lama, belum termasuk eksteriornya, interiornya di dalam ya teman-teman.
Selain itu, saya juga melihat dari kisi-kisinya burung Garuda saja yang targetnya seharusnya selesai bulan kemarin, sampai saat ini sayap kanan dan sayap kiri belum terpasang kisi-kisinya teman-teman, belum selesai. Selain itu, saya melihat ada beberapa jalan tol yang sangat mungkin itu sangat terlambat, tidak bisa terselesaikan dengan baik, karena kalau bisa dipaksakan nanti ujung-ujungnya juga cepat rusak karena tidak sesuai dengan prosedur pengeringan pembetonan yang ada ya teman-teman. Itulah kelihatannya strukturnya masih seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah mungkin nanti pada tanggal 17 Agustus bisa dilakukan untuk upacara bendera, umpama bisa iya di lapangannya saja. Tetapi kita juga harus berpikir di mana kita tidurnya nanti, dan juga bagaimana cara menampung tamu undangan dari luar negeri ya teman-teman. Pada dasarnya saya juga sangat setuju telah dibangunnya IKN di Nusantara, karena akan memperlancar pergerakan ekonomi di Indonesia ya, dipusatkan di titik tengah. Tetapi kita juga harus melihat, kita tidak boleh buru-buru ya teman-teman. Kita harus mempunyai tahapan-tahapan yang harus disediakan dengan baik. Kalau saya lihat dari beberapa gedung, yaitu perumahan untuk rumah dinas menteri dan segala macam udah terselesaikan ya teman-teman. Tapi kita juga melihat infrastruktur lingkungan di sekelilingnya belum begitu baik, masih kondisi tanah liat dan kondisinya sangat licin. Jadi sangat berbahaya jika ada tamu undangan dari luar negeri dan harus menginap di perumahan-perumahan tersebut. Ketika kita mau tidur di hotel juga betulnya juga belum ada teman-teman. Tujuan Presiden Jokowi untuk membangun IKN itu sangat baik menurut saya, karena memang ibu kota di Jakarta sudah sangat lama, tetapi kita juga harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Berarti yang kita siapkan adalah anggarannya, SDM-nya, supaya pekerjaan itu tepat waktu. Karena pada posisi saat ini, ownernya untuk IKN itu adalah pemerintah dan dilaksanakan oleh menkon-menkon dari BUMN seperti Waskita Karya, PP, dan yang lain. Dan setelah itu disubkan beberapa kontraktor yang kecil-kecil ya teman-teman. Tetapi jika
pembayaran BUMN ke Menkon, dari pemerintah ke Menkon sangat lambat, otomatis juga mempengaruhi untuk pembayaran ke Subkon ke bawah, dan Subkon akan mempengaruhi pembayaran ke anak buahnya atau sampai ke tukang dan sampai ke naik ya teman-teman. Nanti jika itu semuanya lambat, pembayaran lambat, semua pekerjaan akan menjadi lambat. Ini pengalaman saya ketika saya bekerja di Agung Podomoro Land, karena pada tahun 2013 saya sampai 2018 saya bekerja di Agung Podomoro Land, yaitu di Green Bay Fluid Highwall, yaitu ada beberapa tower, itu pun dilakukan tidak terlalu lama. Ketika itu Menkonnya adalah PT Total Bangun Persada, dan saya sendiri adalah PT Citra Impact Global Indo, teman-teman. Dan ketika itu saya berkolaborasi dengan PT Total dan PT Citra Impact Global Indo dan PT Agung Podomoro Land bekerja dengan baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan oleh owner yaitu ya kita lakukan dengan cepat. Tapi kalau kita melihat IKN ini memang semuanya sangat lambat. Kalau saya melihat dari barangnya, yaitu distribusi barangnya, bahan bangunannya sangat lambat ya. Oke lah teman-teman, itulah video-video gambaran-gambaran tentang gedung-gedung yang di IKN sampai saat ini. Kalau kita melihat itu berarti bisa memakan sangat lama, padahal itu kalau kita lihat adalah masih gedung inti, belum gedung perumahan-perumahan di sekitar yang nanti akan dihuni oleh penduduk. Itu aja bangunan intinya saja sangat lama, apalagi bangunan-bangunan di sekitarnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Sakit Gedir, salam pembangunan.